Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafitri Sinulaya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Langkat, akan menjelaskan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1. Pada pembelajaran Modul 2.1 ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan pretest, dan di bagian mulai dari diri, saya membuat refleksi diri kondisi kelas yang saya ajar saat ini. Saya diminta menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram flyer mengenai apa yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Bapak Rahmat Nasution selaku fasilitator, Ibu Agustina Syafriani selaku PP, dan rekan-rekan CGP Angkatan 9. Dalam menyusun koneksi antar materi, saya menemukan semua materi yang telah pelajari dari modul 1.1 sampai 2.1 sangat berkaitan dengan keberpihakan proses pendidikan kepada murid. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa berkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa berkaitan dengan ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran diferensiasi. Saya harap dengan mempelajari ini saya konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Nah, strategi diferensiasi ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten saya mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan tes diagnostik baik dengan kuesioner, membaca data yang sudah ada, atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.